Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome again with me Miss Diska. Selamat datang lagi dengan Miss Diska. Today is English Day. Hari ini adalah pelajaran bahasa Inggris ya. Okay, this is English for first grade of primary school. Ini bahasa Inggris untuk kelas 1 SD. Okay, please prepare your English textbook. Siapkan buku teks bahasa Inggrisnya. Shall we to my presentation? Yuk ke presentasi Ibu yuk. I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar. Please pay attention. Tolong perhatikan. Oke, let's start my presentation. Kita mulai presentasinya, Ibu. Oke, please open page 65. 65. Oke, dibuka halaman 65. Lesson 10. Pembelajaran 10. Oke. Tara is tall. This is the title. Tara itu tinggi. Ya, ini adalah judulnya. The activities we are going to learn about adjectives. Aktivitasnya adalah kita akan belajar tentang kata sifat. Adjectives. Kata sifat. Adjectives. Kata sifat. Okay, for the example, sebagai contohnya, the table is big. Meja itu besar. Tony is thin. Tony itu kurus. Yes. Big and thin are adjective. Jadi, besar dan kurus itu adalah kata sifat. Okay, now let's go to page 66. Kita ke halaman 66. Listening session. Ini bagian mendengarkan ya. I will read this picture and the statement. Ibu akan bacakan gambarnya dan pernyataannya. You have to listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. And repeat after me. Lalu ulang setelah Bu Deska. To pronounce it correctly. Untuk mengucapkannya dengan benar. Oke? Let's start. Yuk mulai yuk. Tall, tinggi. Short, pendek. Fat, gemuk. Thin, kurus. Long, panjang. Short, pendek. Big, besar. Small, kecil. There are all adjectives. Mereka semua adalah kata sifat. Tara is tall. Tara tinggi. Hasty is short. Kalau hasty, pendek. The opposite, adjective. Kata sifat yang saling berlawanan. Okay, because adjective always have two meaning. Selalu punya dua makna. Positif and negatif. Ada yang maknanya positif dan ada maknanya yang negatif. There are opposite each other. Mereka kebalikannya masing-masingnya. Oke, let's continue. Yuk lanjut yuk. The rope is long. The ruler is short. Penggarisnya pendek. The bag is big. The eraser is small. Tasnya besar. Penghapusnya kecil. Bim Bim is fat. Tio is thin. Bim Bim gemuk. Si Tio kurus. So what is adjective? Lalu kalau gitu apa sih adjektif atau kata sifat itu? Kita lihat yuk. What is an adjective? Apa itu kata sifat? An adjective is a describing word. Kata sifat adalah sebuah kata yang menggambarkan, menjelaskan. Okay? An adjective gives more information about something. Jadi kata sifat itu memberikan informasi yang lebih tentang sesuatu. Contohnya, sesuatu itu misalnya adalah buku. Buku ini. Beri informasi tambahan tentang buku ini. Oh, buku ini terbuat dari kertas, Miss.
Oh, buku ini warnanya kuning, Miss. Oh, buku ini cuma ada satu, Miss. Nah, itu adalah informasi tambahan tentang buku ini. Tadi satu, terus kertas, dan apa lagi tadi? Yellow, kuning, warnanya adalah informasi tambahan. Oke, let's continue. Yuk, lanjut ya. An adjective generally describe a noun. Umumnya, kata sifat menggambarkan sebuah kata benda. A noun is a person. Kata benda kita sudah belajar bahwa orang itu termasuk kata benda. A thing, barang-barang, atau sesuatu itu adalah kata benda. Or a place, tempat juga termasuk kata benda. How can we describe place? Bagaimana kalau gitu kalau kita menggambarkan tempat? Maybe you can say this room. Mungkin kamu bisa menggunakan ruangan ini. This room is small. Ruangan ini kecil. This room is light. Ruangan ini terang. Okay. Small and light describe the room. Tadi kecil atau small dan light atau terang itu adalah adjektif yang menerangkan ruangan ini atau place. Okay? That's for the example describing a noun of place. Tadi itu adalah menggambarkan bagaimana adjektif menerangkan kata benda yang termasuk ke dalam tempat. I have example here. Ibu punya contoh di sini. Okay, what is it? Apa ini ya? Oh, this is green monster. Ya, ini adalah monster warna hijau. Monster is a noun. Monster ini adalah kata benda. Green is adjective. Hijau ini adalah kata sifat. Menerangkan monsternya. Monsternya warnanya hijau, Miss. Atau monster hijau. Nah, dibalik ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Reminder, nih pengingat. Be careful, katanya hati-hati. The green monster is correct. Jadi monster hijau itu nulisnya green monster. Not monster green. Bukannya monster green. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris dibalik. On the phrases, di frase, ya nak ya, you put the adjective before the noun. Ya, di frase, kamu meletakkan kata sifatnya di depan kata bendanya. Karena kata sifatnya menerangkan kata bendanya. But if there is in a sentence, tapi jika dalam kalimat, like this one, seperti ini, the monster is green. Monsternya adalah hijau. Monsternya berwarna hijau. Nah, kalau ini adalah kalimat, this is a sentence. So you put the green as the verb. Jadi, kamu letakkan adjektifnya atau kata sifatnya sebagai keterangan. Ya. What is the difference between this one and this one? Lalu apa bedanya, Miss, yang atas ini dengan yang bawah? This is phrase. This is sentence. Yang atas ini adalah frase, yang bawah ini adalah kalimat. Apa sih frase? Frase or phrase is more than 2 words, but it is not a sentence yet. Kalau frase itu lebih dari 2 kata, ini udah lebih dari 2 kata, ya, ada lebih dari 1 kata. Ini ada 2 kata, dan tapi belum menjadi kalimat. Kapan akan menjadi kalimat? Jika minimal sudah ada subjek dan kata kerja. Nah, kalimat ini kan nggak ada kata kerjanya juga, Miss Diska. Yes, this don't have a verb, main verb. Di sini belum ada kata kerja inti ya. But we can put auxiliary. Tapi kita bisa letakkan kata kerja bantu, is, to be. So, this is become a sentence. Jadi ini jadi kalimat dengan menambahkan auxiliary, kata kerja bantu. The monster is
green. So if it is a sentence, you put the adjective as and a verb. Jadi ketika kamu letakkan di kalimat, maka dia sebagai keterangan. Oke, I hope you understand. Ya, Ibu harap kamu paham ya. It's okay. We learn it from the beginning. Kita belajar dari awal, nggak apa-apa. Oke. Now I give you enrichment. Ibu akan berikan perayaan ya, tambahan enrichment from me, tambahan dari Bu Deska. Types of adjective. Tipe-tipe dari kata sifat. Adjective is describing word. More information about something. Jadi adjektif adalah kata yang menggambarkan kata lain, yaitu kata benda. Dan memberikan informasi lebih tentang benda tersebut. Nah, contohnya nih, tipe yang pertama adalah number, angka. 1, 2, 3, 4, any view as a number of type of adjective. Jadi number ini salah satu tipe dari kata sifat. Ini untuk menunjukkan jumlahnya. One book, satu buah buku. Informasi tambahan. Buku ini jumlahnya cuma 1. Or, I am the third. Saya ketiga. Atau juara ketiga. Kasih tambahan informasi tentang saya. Oh, saya ada di urutan ketiga. Oke. The next type is, tipe yang berikutnya adalah opinion. Pendapat kita akan sesuatu. Beautiful, delicious, difficult, terrible, ugly, wonderful. If I say, Zara is beautiful. Nah, Ibu memberikan opini bahwa Zara itu cantik. Ibu memberikan opini Zara itu cantik. This is the second type of adjective, opinion. Tipe kedua dari kata sifat yaitu opini, pendapat, penilaian. Okay. The third is, yang ketiga adalah size, ukuran. Informasi yang diberikan untuk ukurannya. Okay. This book is large. Misalnya, ya, buku ini lebar atau luas. Nah, large, small, long, tiny, fat, tall is the adjective type of size. Nah, jadi ini semua adalah kata sifat yang menerangkan ukurannya. Oke, and then age, lalu umur ya. To describe age, untuk menggambarkan usianya. Ada new, young, teenage, old, elderly, antique. This is for things. Ini untuk benda ya. New and old also for the things. Jadi antik itu untuk benda, begitu juga baru dan lama. Ini juga untuk benda. Miss Deska is old. Miss Deska udah tua katanya. Give more information by using adjective old. Ya, dengan memberikan keterangan tambahan menggunakan adjective old, tua. Oke, next shape. Oke, shape describe bentuk. Shape ini menggambarkan bentuk. Round, square, oblong, oval, triangular, circular. Okay, maybe like this one. This book is rectangle. Buku ini nih, informasi tambahannya adalah persegi panjang. Rectangle. The type of shape. Ya, tipenya adalah tipe menggambarkan bentuk. Next, color. Color is adjective also. Ya, warna juga ada kata sifat. Yellow book. Yellow book. Bukunya kuning. Yellow, to describe the book. Kuning, menggambarkan benda buku. Another, black, red, blue, green, white, yellow, and etc. Dan lain-lain. Origin. Okay, this is describe where it is come from.
Jadi origin ini menggambarkan berasal dari mana. Misalnya, Miss Deska is Indonesian, or Miss Deska is American. Wow, Miss Deska orang Indonesia atau orang Amerika gitu ya. Asalnya dari Indonesia atau Amerika. Nah, ini dari asalnya ya. Oke, Australian, Thai, Peruvian, Egyptian, Italian, Mexican. Ini dari asalnya ya, nak. And the last is, dan yang terakhir adalah material. Nah, ini menggambarkan bahan pembentuknya. Misalnya, paper book. Buku yang terbuat dari kertas. Paper book. Paper, metal, cotton, plastic, gold, and silver. This is all types of adjective. Ini semua adalah tipe-tipe kata sifat. Okay, good. Please memorize them. Tolong dihafal ya. Good. Next. Okay, next. I will give you the adjectives opposites. Ibu akan memberikan kata sifat yang saling berlawanan. Like I told you before. Seperti yang Ibu bilang tadi. Ada tinggi, ada pendek. Ada panjang, ada pendek. Ada apa lagi? Ada gemuk, ada kurus, dan lain sebagainya. Oke, let's see them. Yuk kita lihat mereka yuk. Happy, sad, big, small, hot, panas, cold, dingin, fast, slow, wet, basah, dry, kering, black, white, nervous, relax, clean, dirty, sick, healthy, poor, rich, full, empty, strong, weak, noisy, quiet, hard, soft, difficult, easy. Oke. Itu kebalikannya ya. Adjectives opposite. Kebalikannya. Positive and negative meaning. Yang maknanya positif dan yang maknanya negatif. Yang maknanya bagus, yang maknanya buruk. Oke. Dangerous, safe, generous, selfish, cheap, expensive, lazy, hardworking, beautiful, ugly, open, close, early, late, tidy, messy, deep, shallow, old, new, old, young. Nah, ini old bisa dipakai untuk benda atau orang ya. Old bisa dalam artian lama atau old bisa dalam artian tua. Short, tall. Short, long. Light, dark. Light, heavy. Light di sini juga memiliki makna ganda. Light yang berkebalikan dengan dark artinya adalah terang. Sedangkan light yang berseberangan artinya dengan heavy artinya ringan. Oke, please memorize them. Tolong dihafal ya. Good, thank you. Oke, let's open page 67. Dibuka halaman 67 ya. Oke, let's do the writing test. Kita kerjakan yuk tugas menulisnya. Let's read the instruction first. Kita baca dulu instruksinya. Match the sentence with the correct picture. Kamu disuruh memasangkan, menjodohkan kalimat dengan gambar yang tepat. Oke, number 1 is already as the example. Nomor 1 sudah contohnya ya. The rope is long, which is this one or this one? Yes, this one. Good. Please do number 2 to number 5 as your exercise at home. Tolong kerjakan
nomor 2 sampai nomor 5 di rumah sebagai latihan ya. You don't have to submit it to Miss Deska. Kamu nggak perlu ngumpulinnya ya ke Miss Deska because I trust you. Karena ibu percaya sama kalian. Okay? Because the goodness is come back to yourself. Karena kebaikannya balik lagi ke kamu sendiri. If you study, you will master the material. Kalau kamu belajar mengerjakannya, kamu akan menguasai materi. But if you don't do the exercise, tapi kalau kamu nggak mengerjakan latihannya, you won't master the material. Kamu nggak akan paham materinya. Okay, next we go to page 69. Kita ke halaman 69 ya. Reading session. Nah, ini sesi membaca. Okay, I will read this all. Ibu akan bacakan ini semua. Please repeat after me. Tolong diulang setelah ibu ya. Okay, to pronounce it correctly. Dengan untuk mengucapkannya dengan sangat baik, dengan betul. Okay, okay, let's start. Yuk, kita mulai yuk. The table is big. Mejanya besar. The bag is small. Tasnya kecil. The rope is long. Talinya panjang. The ruler is short. Garisnya pendek. Very good. You pronounce it correctly. Udah mengucapkannya dengan baik. Let's continue. Yuk lanjut ya. Mother is tall. Ibu tinggi. Bobby is short. Bobby-nya pendek. Peter is fat. Peter gemuk. Tony is thin. Tony-nya kurus. Good. Bagus sekali. Okay. Let's sound the words. Yuk katanya kita suarakan yuk kata-kata berikut ini. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Okay. This is a vowel sound U. Ini kata, huruf hidup yang bunyinya U. Nih, tulisannya seperti ini dibacanya book. Nah, ini tulisannya seperti ini dibacanya wood. Ini tulisannya seperti ini dibacanya moon. Ini tulisannya seperti ini dibacanya broom. Book, wood, moon, broom. Okay, that's a vowel sound U. Ya, huruf hidup yang bunyinya dibaca U. Okay, good. Next. Okay, this is another example of vowel sound U. Ini contoh lain untuk huruf hidup yang bunyinya U. Okay, let's read them, pronounce them. Yuk kita baca dan ucapkan. Look, good. Book, good. Cook, great. Cool, correct. Pull, sounds great. Tool, yes, amazing. Bagus sekali, Nak. Okay, now let's go to page 70. Nah, ini halaman 70 ya. Listening session. Okay, listen to your teacher and complete the sentence. Okay, I will... Oh, you don't have to do this because it needs my pronouns to answer this section. Okay, ini nggak usah dikerjakan deh karena ini perlu suara ibu untuk menjawabnya. Okay, that's okay. Let's skip it. Kita lewat aja ya. Okay, on the last page of every lesson, di halaman terakhir di setiap pembelajaran, there will be mini dictionary. Selalu akan ada kamus mini atau kamus kecil. Consists of words, terdiri dari kata-kata and its meaning dan arti-artinya. I want you to memorize them. Ibu mau kalian menghafalnya ya. Okay. But before that, I will pronounce it for you. Tapi sebelum itu akan ibu ucapkan untuk kalian ya.
big, wood, fat, long, rope, short, small, tall, thick, and thin. Good. Okay, that's all my presentation for today. What have we learned today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yes, we have learned about adjectives. Kita sudah belajar tentang kata sifat. That adjective is describe word, a noun. Jadi kata sifat itu menerangkan kata, yaitu kata benda. Okay, and we also learn about opposite adjective. Kita juga sudah belajar kata sifat yang berlawanan artinya. Positive and negative meaning. Yang artinya baik atau bagus dan yang artinya negatif atau tidak baik. Okay, that's good. And the last, we also learn about vowel that sound u. Jadi kita juga sudah belajar yang terakhir huruf hidup yang dibacanya. Okay. Thank you so much for joining my video. Terima kasih sudah bergabung dengan videonya Ibu and watching it dan menontonnya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep the spirit. Tetap semangat ya. Thank you so much. Bye-bye.